Sejumlah elit politik Partai Golkar meminta pelaksanaan Munas Partai yang seharusnya digelar tahun 2015 dipercepat. Namun kubu Ketua Umum memastikan Munas tetap akan berlangsung sesuai jadwal. Potensi perpecahan di internal mewarnai awal tahun politik pasca Pilpres, pasca sejumlah kader dipecat setelah lompat pagar tak menuruti perintah partai. Mungkinkah kursi Abu Rizal Bakri digoyang? Kita akan membahasnya bersama tokoh senior Partai Golkar, Zainal Bintang, dan juga bergabung bersama kita peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Pak Zainal, ini mungkin nggak nih Munaslup bisa dilaksanakan dipercepat? Bisa. Saya katakan bisa begini. Penyebabnya itu ada. Pertama, internal Golkar sendiri sejak Pilpres, di mana Abu Rizal Bakri selaku ketua umum gagal menjadi capres dan gagal menjadi cawapres, kemudian memutuskan untuk berkoalisi dengan kubu Prabowo. Sejak itu internal Golkar sudah nggak stabil. Itu perintah dari hasil Rakernas kalau nggak salah ya? Rapimnas. Rapimnas ya? Itu rekomendasi Rapimnas. Rekomendasinya itu apakah Pak Ical menjadi capres Golkar atau cawapres Partai Golkar, atau sebetulnya diberikan kewenangan kepada... Ini soal interpretasi. Dalam keputusan Rapimnas memang diberi kewenangan maju sebagai capres atau cawapres. Kemudian ada kata-kata yang mengatakan juga untuk mengadakan koalisi. Nah, logikanya kalau Abu Rizal Bakri menjadi capres ataupun cawapres, otomatis ada koalisi. Tapi karena capres dan cawapres tidak terjadi, seharusnya bagian ketiga itu tentu nggak bisa berkoalisi dong. Tapi saya melihat itu digunakan seolah-olah itu faktor ketiga, sehingga dijadikanlah legitimasi untuk bergabung dengan Prabowo. Itu satu alasan bahwa Munaslup ini memang harus segera dilaksanakan? Ya, tidak, bukan cuma itu alasan. Alasan Munaslup banyak. Pertama, kinerja Ketua Umum Partai Golkar ini itu tidak mencapai target atau sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, apa sih targetnya? Target pertama ketika kampanye Pileg bahwa Golkar akan mendapatkan 35% suara. Ternyata Golkar hanya dapat 14,5. Itu sama dengan tahun 2009. Itu targetnya nggak berlebihan tuh ya? Ini kan yang mengannounce ini kan Abu Rizal Bakri. Dalam berbagai kesempatan dalam rangka kampanye, mengikat, mendulang simpati kader, mengatakan 35. Itu memang pernyataan dari Ketua Umum sekarang? Ya, Anda bisa buka di pemberitaan di Google, itu ada. Ternyata kan cuma 14,5. Nah, dari 14,5 ini tidak lebih sama dengan 2009. Meskipun secara suara lebih banyak, tetapi yang faktanya lagi, kursi Golkar di DPR tahun 2009 di bawah kepemimpinan Yusuf Kalla 106. Sekarang kita 91. Kita kehilangan 15. Ini sudah satu persoalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Abu Rizal. Termasuk tadi kegagalan jadi capres, kegagalan jadi cawapres, dan pilihan kepada Prabowo. Ditambah lagi misalnya pemecatan kader yang tidak sejalan dengan Ketua Umum. Ini semua akumulasi yang mendorong terjadinya keresahan dan bermuara kepada tuntutan. Pemecatan kader itu menurut Anda sesuai dengan konstitusi partai tidak? Sesungguhnya tidak seperti itu. Tapi gimana mereka bisa melakukan itu kalau tidak sesuai dengan konstitusi partai? Inilah otoritarian. Anda menilai Ketua Umum sekarang ini keputusan itu adalah otoritarian subjektif. Sebab ini kan persoalan politik. Kalau ada kader yang menyimpang kan bisa diproses melalui tahapan-tahapan. Teguran pertama, teguran ketiga, dan sebagainya. Dan itu tidak dilaksanakan? Tidak. Anda boleh wawancari ketiga orang dipecat itu, dan pengakuannya kepada kami waktu diadakan hearing seperti itu. Mereka mengatakan tidak melalui proses tahapan. Kepada kami ini siapa saja Pak Zainal? Ya kan saya ini belakangan menghidupkan kembali lembaga atau forum Trikarya. MKGR, Kosgoro, Soksi. Ya. Trikarya ini adalah 3 ormas yang melahirkan Golkar tahun 64. Jadi Trikarya yang kita aktifkan ini adalah sebuah moral force untuk mengontrol jalannya atau kinerja Partai Golkar. Nah, semakin banyak persoalan-persoalan yang menyimpang dari kinerja atau dari kebijakan yang dilakukan oleh
pengurus Golkar DPP sekarang, semakin banyak yang kita harus tampung sebagai keluhan atau tempat pengaduan di Trikarya, Ormas Trikarya, eksponen Ormas Trikarya Golkar. Ya, Pak Zainal, mungkinkah ini kalau kita melihat tadi Anda sempat membandingkan antara prestasi Yusuf Kala pada saat dia ketua umum dan juga Pak Ical saat ini sebagai ketua umum, mungkinkah Yusuf Kala yang sudah bukan ketua umum bisa terpilih lagi menjadi ketua umum Partai Golkar? Kalau dilihat dari segi Konstitusi? bukan saja konstitusi tidak ada larangan. Kalau dilihat dari tingginya tren terhadap kinerja yang pernah diukir Yusuf Kala untuk menjadi ketua umum sangat jelas bisa. Akan tetapi ada semacam Etika, ada etika dan komitmen internal supaya tradisi 2 periode di Golkar tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dilakukan. Oke, ini menarik sebetulnya Mas Ikrar kalau kita melihat apa yang terjadi di Golkar ini. Waktu pas pemecatan saya ingat sekali, Pak JK mengatakan bahwa masa sih gitu, kader Golkar tidak boleh memilih kader Golkar yang menjadi wakil presiden, calon wakil presiden pada saat itu. Ini kan sebetulnya pernyataan yang sebetulnya saling beradu gitu dengan ketua umum. Bagaimana Mas Ikrar melihatnya? Ya, kalau saya lihat memang ini menjadi suatu persoalan yang sangat pelik ya. Kenapa demikian? Karena kan kader Golkar yang mendukung Jokowi JK kan juga bukan cuma 3 orang yang dipecat itu. Ya. Dan saya juga nggak tahu apakah jangan-jangan Pak Zainal Bintang juga mendukung Jokowi JK? Ya. Oh, ini satu lagi tambah lagi. Bukan, jadi kita deklarasi loh atas nama eksponen Ormas Trikarya Golkar, kami mendeklarasikan secara resmi tanggal 8 Juni mendukung pasangan Jokowi JK. Ya, ini menarik itu Mas Ikrar. Ya, ini juga menarik ya. Kenapa demikian? Karena kan 3 yang dulu namanya kelompok induk organisasi atau yang Bang Zainal menyebutnya Trikarya itu ya. Itu yang menarik adalah sesepuh-sesepuhnya atau orang-orang yang boleh dikatakan senior di situ itu justru mendeklarasikan mendukung Jokowi JK ya. Sementara anak-anak mudanya ya sebagian itu yang kemudian mendukung Abu Rizal Bakri, yang mendukung Prabowo Hatta ya. Ini juga menarik. Dan lagi-lagi yang tadi saya ingin katakan itu adalah apakah benar 3 orang ini dipecat gara-gara tidak minta izin, kan? Sebab kalau dikatakan memang tidak minta izin itu saya pikir banyak sekali anak-anak muda Golkar yang juga kemudian mendukung Jokowi JK tanpa minta izin juga ya. Apakah juga gara-gara mereka terlalu begitu berani untuk membuat pernyataan-pernyataan politiknya? Saya juga tidak yakin juga, sebab persoalan keberanian politik itu kan adalah ciri khas dari Partai Golkar sejak dulu ya. Artinya boleh tampil beda dan boleh berbeda pendapat pula dengan ketua umum dan sebagainya. Dan ini melihatnya jadi seperti yang Pak Zainal Bintang katakan tadi. Betul. Jadi Ini disinilah tingkat persoalannya apakah memang semuanya itu sudah melalui mekanisme partai atau belum ya. Sama juga dulu ketika Bang Akbar juga pernah memecat juga beberapa teman-temannya sendiri ya, antara lain Fahmi Idris ya, yang kalau nggak salah 2004 ya. Jadi itu juga pernah terjadi ya. Dan menurut saya sebagai sebuah partai yang memang cukup lama, cukup tua ya, itu yang harusnya Golkar itu kembali kepada rel politiknya yang baru ya. Yang maksud saya seperti apa? Golkar baru ya, mau tidak mau yang namanya musyawarah mufakat itu juga menjadi satu bagian penting di dalam perjalanan politik Golkar ke depan. Dan menurut Anda ini sekarang mereka sudah menyimpang? Kalau buat saya iya ya. Maksud saya justru di era reformasi kok mengapa cara-cara demokratis itu justru lebih menurun dibandingkan dengan cara-cara otoriter yang lebih mengemuka gitu kan. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Mas Ikrar dan Pak Zainal.